untuk mereact sekaligus meluruskan ya dari tuduhan atau klaim dari Murtadin, katanya Jamal Dodi Pasaribu atau JDP gitu ya, yang menuduh gitu ya, menuduh si Christopher Tambunan yang kemarin mualaf itu, yang diributkan oleh si sang debater itu, yang menyudutkan Pak Ustadz Juma itu sebagai si Mardan. Si Mardan itu tokoh orang yang tokoh Batak yang terkenal ya, mungkin sama juga si Malin Kundang di Padang. Ya kalau di Padang kan si Malin Kundang tuh yang di oh, kutuk oleh ibunya sehingga menjadi batu kan. Kalau di Batak namanya ada si Mardan yang juga disebut sebagai orang yang durhaka. Nah, di sini kita harus luruskan kasus si Mardan yang adalah cerita rakyat di Medan atau di Batak ya, dengan kasus yang faktual daripada Christopher Tambunan ini, bahwa Christopher Tambunan ya tidak separah dan tidak seperti si Mardan seperti yang disebutkan oleh Pak Pasaribu. Kesamaannya iya ada satu sih, bahwa si Mardan ini katanya memasuki agama Islam ya di Melayu atau di mana demikian ya, tapi pulangnya beda. Ya si Mardan itu tidak mengakui ibunya, sementara si Christopher Tambunan kan mengakui di sini ya, beliau ini soal kesannya itu menyudutkan atau mengklaim bahwa si siapa Christopher Tambunan itu kok mirip-mirip si Mardan lalu bla bla dan seterusnya. Coba dulu didengarkan ya, bagaimana ya. Hari menjelang 17 Agustus ini kita bernyanyi dulu sedikit. 17 Agustus dari tanah Batak, yaitu mengenai si Mardan. Jadi waktu saya mengupas tentang Kristo sang mualaf yang ibunya nangis itu, sahabat, banyak chat saya lihat dibilang sudah kayak si Mardan gitu ya. Nah, si Mardan ini adalah kisah anak durhaka yang miriplah kisahnya seperti Malin Kundang. Nah, tetapi si Mardan ini kisah di tanah Batak, sahabat. Bentar ya, kita cari posisi yang enak dulu supaya ngobrolnya pas. Saya sambil apa ini, saudaraku, cari orderan. Ya, cari yang tepat dulu lah. Oke. Duit dalam cerita film ini nanti saya taruh ya di deskripsi filmnya, saudaraku. Sesuai dengan cerita ini, akhirnya ketemulah si Mardan ini dengan Haji Mustofa. Nah, Haji Mustofa. Akhirnya singkat cerita, si Mardan ini menjadi mualaf lah, gitu ya. Jadi mualaf, menikahi anaknya daripada Pak Haji ini, menikahi anaknya, seterusnya dia sudah pergilah ke Mekah naik haji, sahabat. Sampai naik haji, tetapi dalam kekayaannya ini dia menjadi lupa kepada ibunya. Nah ini, sahabat, dia menjadi lupa kepada ibunya padahal sudah haji. Nah, dananya sudah ditukar menjadi Haji Sulaiman, si Mardan ini ya. Si Mardan ini waktu dia berangkat dari kampungnya tanah Batak itu adalah orang yang punya agama nggak tahu lah saya, agama Kristen atau agama Batak gitu ya. Agama Batak kan ada juga Permalim kan, sahabat. Pindahlah dia merantau, akhirnya pindah agama karena kekayaan, jadi lupa. Saya di situ melihat, saudaraku, kenapa kadang-kadang kita sering mengaitkan ya, kalau ada yang mualaf ini, kadang-kadang mualaf kadang diingatkan jangan sampai kayak si Mardan ya, gitu ya. Kenapa, saudaraku? Karena sudah pernah kejadian dia jadi lupa kepada orang tuanya. Makanya ada lagu Batak yang berkata, lagu ini ya, songon si Mardani, songon si Mardani, na lupa maramang, na lupa marinang, maila pogos, maila susah. Nah itu artinya Bapak Ibu Saudara, seperti si Mardan itu yang lupa bapaknya, lupa mamanya, malu miskin,
malu hidup susah. Nah, begitulah saudaraku. Nah, saya sedikit bercerita karena ini masih hangat ya mengenai si Kristo itu. Si Kristo itu saudaraku mualaf pergi dari rumah ibunya tanpa permisi. Itu kan ada chat di dalam apa itu. Ini aku luruskan ya, si Kristo itu atau Christopher Tambunan pergi tanpa permisi ya. Ya memang ibunya mengatakan dia tidak permisi, tapi si Kristo di sini mana diklarifikasi ini ya. Sekarang dicek ya di sini diklarifikasi ini dia izin dengan kakeknya atau neneknya. Dia pergi izin sama kakeknya neneknya. Jadi kakek neneknya kan termasuk daripada apa ya, wali gitu. Dia wali itu bisa kakek, bisa paman, bisa siapa. Tapi ke ibunya enggak, karena alasannya begini kan, alasannya ibunya itu pernah ingin mengkristenkan kembali bibinya atau tantenya gitu loh. Jadi dalam persepsi si Christian Tambunan gitu, dia tidak izin sama ibunya, khawatir ibunya tidak mengizinkan, karena jangankan dia, ya adik-adik atau saudara yang saja pernah mau dikembalikan ke Kristen yang nikah sama orang mana gitu, yang jadi Muslim, maka dia izin sama neneknya. Silakan di sini ya. Di sini ada adegan-adegan di mana si Yusuf ini minta izin ya, dan Yusuf ini sayang sama ibunya, hanya dia tidak ingin gitu kan untuk sementara waktu kan pulang dulu karena dia sedang belajar ya, tapi kan dia tidak membebani ibunya dan dia memberi kabar ya, meskipun tidak intensif tiap saat tiap hari karena dia sedang belajar, namanya belajar kan. Kalau seseorang misalkan sekolah di boarding school kan ada jadwalnya, jadwal telepon ini selebihnya itu belajar kayak gitu, seperti itu kira-kira namanya pesantren kan. Coba dulu sini ya. Dengan dia, kalau dia memang anak yang berbakti, tidak perlu malu. Ketika dia tahu itu ibunya, langsung telepon ibunya, Bu, sudahlah, begini begono. Kalau misal, kau jangan kayak gitu lah. Sebentar, Don. Di sini kau berani, tempatku tidak berani, kau hanya komen-komen pedas. Iyalah, orang-orang itu ku tahu sifatnya kayak mana. Sifat kayak mana, kami nggak pernah rame-rame satu-satu kok, naik satu-satu kok, aku satu-satu. Jadi kalian jangan terlalu a priori. Akulah yang mengajarkan sama orang tuanya, terima ikhlas Bu. Karena jalan ke sorga itu hanya milik pribadi, tidak ada milik golongan. Nggak tahu mana dia, di rumah siapa dia nggak tahu. Tadi kau bilang kau udah nonton video dia. Video dia mualaf ku tonton, tapi di rumah siapa dia? Zuma. Ya, baru aku masuk ke dalam tempat kau. Udah. Kalaupun memang banyak orang nonton, puji Tuhan, terima kasih. Wajar. Kau nggak percaya sama Bang Zuma gitu. Itu kan Baik, kita langsung skip aja ya. Jadi silakan viewers melihat di sini ya, melihat di sini bahwa si Yusuf itu atau si Christopher Tambunan itu minta izin sama kakek dan ada WA-nya gitu, demikian ya. Oke, kita langsung sini lagi. Jadi nggak benar bahwa si Christopher Tambunan tidak minta izin atau tidak memberitahukan, bahkan dia membuat surat ya. Kita bacakan dulu. Ya, jadi dia membuat surat dan dia minta izin sama kakeknya karena khawatir ibunya tidak memberi izin. Tapi dia komunikasi tetap, meskipun tidak seintensif dulu ketika dia itu masih di Bekasi ya, demikian ya. Coba. Dan kita luruskan lagi sini ya tentang si Mardan ini, saya masuk sini. Si Mardan, kisah sang anak durhaka. Si Mardan dari tanah Batak, oke. Dia pergi ya betul, Tapanuli Selatan yang merantau, menjadi orang kaya raya gitu. Tapi lupa dengan asal usulnya. Si Mardan adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Suatu hari si Mardan bermimpi mendatangi sebuah tempat. Keesok harinya ia pergi mendatangi sebuah tempat tersebut dan benar saja ia mendapatkan harta karun yang tak ternilai harganya. Dengan harta tersebut kemudian ia pergi ke Malaysia. Nah, di sini kan jelas si Mardan itu tidak dimualafkan, tapi dia dapat harta karun dan dia pergi ke Malaysia, dan di Malaysia dia kawin sama anak raja. Kemudian balik lagi ke Tapanuli Selatan, lalu ya sama ibunya enggan gitu mengakui, ingat ya, enggan mengakui ibunya. Lalu ibunya itu berdoa, ya Tuhanku, kalau dia anakku tunjukkanlah kebesaranmu. Lalu dia di sini katanya terjadilah sesuatu, kan ombak besar, udah bla 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 dan seterusnya, terjadilah suatu musibah gitu ya. Sementara kan si Christopher kan mengakui dia ibunya ya. Di sini kan Christopher mengakui ibunya ya, tidak mengakui, oh ini bukan ibu saya, enggak, dia mengakui ibunya. Ya silakan. seperti emas ternyata bisa pecah juga. Nah ini
Halo Ito, selamat siang Ito. Ini si Kristo sudah hadir. Kristo, apa kamu tidak kangen melihat ibumu? Lihatlah wajahnya itu yang begitu lelah mengurusi kau dari bayi, Kristo. Silakan. Ada yang mau disampaikan, Ito? Silakan Ito. Halo Ito, silakan bicara lah Ito. Islam, nggak apa-apa kamu jadi Islam, nggak apa-apa. Kalau memang itu pilihanmu, pulanglah, pulang. Udah, jangan merendah, jangan kayak gitu, mau udah. Nggak apa-apa, mama. Dalam dialog ini kan jelas si Kristo ini masih mengakui ibunya, hanya tadi mungkin belum bisa pulang dalam waktu secepat itu, karena mungkin dia sedang ada pembekalan gitu kan. Tapi kan komunikasi tetap ada gitu. Nah untuk pulang tadi saya bilang sesuai peraturan bahwa dia udah berumur 20 tahun ke atas, tidak ada proteksi terhadap undang-undang perlindungan anak, dia sudah dewasa dan dia sudah dapat pekerjaan kalau nggak salah dengan gaji 4.000 per 3 hari nggak salah. Berarti dia sudah dewasa, sudah dilindungi oleh undang-undang ya. Undang-undang pasal 29 ya, berhak atas agamanya, berhak atas ibadahnya, berhak atas kewarganegaranya, berhak atas tempat tinggalnya. Dan juga undang-undang HAM gitu kan. Jadi nggak bisa lagi. Jadi hanya bisa paling menghimbau. Tapi kan komunikasi, yang penting komunikasi bahwa dia sudah aman, dia sudah bekerja, dia punya nasib lebih baik. Demikian ya. Jadi ini sebuah klaim yang kurang tepat ya dari Pak Jamaldo di Pasar Ibu ya. Next. Artinya gini, si Christopher mengakui ibunya. Ya hanya mungkin dalam waktu sekarang ini mungkin belum tepat ya, mungkin dia akan membuat agenda. Dan karena Islam juga mengajarkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas ya, tidak menduakan, tidak memusyrikan, dan berbakti kepada orang tua ya. Ini dalam Quran katakan di sini ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsan ya, artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua bapak ibu. Dan dari Pak Ustadz Juma pun ya dia welcome nih, silakan nih Pak Juma nih, welcome, silakan mau pulang kayak mau apa terserah, tidak memaksakan. Bahkan sunat pun belum pernah saya paksakan nih, coba silakan ya, ini biar clear. Bagaimana nih dari Pak Al Mukarrom, Pak Ustadz Juma M Abbas ya. Yusuf sebagai orang Muslim, saya adalah bapaknya, saya saudaranya. Tolong jangan mau dinodai oleh perkataan-perkataan busuk di luar sana tentang saya. Kalau mau nelpon saya silakan. Nomor saya ada, terkenal nomor, semua debater Kristen tahu nomor saya. 081199003227, telepon 32, sampaikan. Saya siap membantu, ingin anaknya pulang, monggo. Anaknya bukan robot, anaknya bukan boneka, dia bukan anak kecil. Ya kan, mau pulang silakan, dia bukan robot, bukan apa. Jadi udah ada welcome ya, nggak, cuma tanggal waktu dan bagaimananya ya nunggu dari si Kristo dan ibunya sendiri ya. Kita nggak usah campur tangan, oke? Next lagi dari Pak JDP, kita luruskan ya. Dia berkata, tidak boleh dihalang-halangi mualaf. Nah mereka itu kan marah, muda apa salahnya lah dibantu kerja. Ibunya Kristo itu tanpa permisi hanya meninggalkan surat sehelai, begitu ketahuan saat live di tempat itu tidak masalah kan begitu. Nah kembali lagi tentang chat itu, malah disuruh lagi. Tidak benar sekali itu orang beragama begitu ya. Kita bicara agama aja lah dulu, agama pindah dari Muslim ke Kristen. Nah mungkin di tempat saya sudah pernah bersaksi juga saudara. Apa saya katakan? Pulang ke tempat ibumu. Pulang ke tempat orang tuanya, saudaraku. Pulang. Kalau engkau belum mau ceritakan engkau sudah jadi Kristen, pulang-pulang ini kan lihat kondisi juga, sama juga kasusnya kan. Ini belum, orang yang masuk Kristen aja saya suruh pulang. Halo, ini si Effendi Usman gimana nih? Kapan pulangnya? Nih udah kapan, udah berapa puluh tahun nggak pulang-pulang nih. Standarnya tidak masuk ya. Mungkin lebih bagus menjadi seorang murtad kan dia terkenal dan seterusnya. Pesantrennya disebutkan apa yang disebut oleh, Bahkan saya pernah dipesan. Kapitan Tren wajonya anakku putih dia Kapitan Tren daya ulumudin wajo kun kawanya ba kawatan ka
di alam kubunya. Beberapa yang di alam kubu kadang timbangan tidak bung tua aku kawan berterbuka agama Islamnya. Berterbuka hati ke agama Islam. Bila kacau Nah, itu demikian. Demikian ya. Jadi asli kalau pulang tuh siapa yang dia pun mau pulang ya, kondisinya kan, kondisinya psikonya gimana, kondusif apa tidak. Jadi tergantung daripada yang bersangkutan saja sudah. Nggak usah kita paksa-paksa harus hari ini, minggu dan seterusnya, kita nggak usah lagi ya kesini ya ke beliau nih. Tidak usah ceritakan. Engkau berdoa dulu. Tapi harus pulang kepada orang tua. Nah, itulah risiko yang harus diterima. Mana ada orang tua begitu anaknya pindah agama kata-kata sore. Mana mungkin, saudaraku? Pastilah ada pertentangan itu. Dan itu resiko harus diterima. Mau dia Islam Kristen, mau Kristen ke Islam, itu harus diterima. Bukan justru menghalangi seorang anak kepada ibunya. Ini bagi saya sih sebuah ajaran agama yang tidak benar begitu ya. Udah sangat menyalahi sebuah tata krama dan peradaban antar. Salah ya, agama tidak pernah ngajari itu ya. Ini ya faktanya ya. Ini nas Al-Qur'annya. Kemudian faktanya di sini dari siapa? Dari Pak Ustadz juga ada ya. Di sini gitu ya. Bahwa beliau tidak menghalang-halangi. Gitu ya. Ini ya. Mana tadi ya? Sudah saya sampaikan tadi ya. Oke. Jadi ini tidak benar bahwa dalam Islam itu diajarkan, dan Pak Ustadz Juma juga menyuruh, silakan. Ya, next. Antara seorang ibu dan anak. Ya, paling kesal saya, adik saya pun saya temui begitu masalah orang tua, usir, terancam nyawa, salib. Justru setelah itu nanti kita miskin merantau lah, ketemulah Pak aku ibunya, padahal ibunya. Dan saya melihat inilah yang menjadi begitu dia, padahal orang Batak ya saudara. Orang Batak ini sangat toleransi, saya ulangi, sangat toleransi dan sangat menghargai anaknya atau keluarganya pindah agama. Namun begitu pindah agama saudaraku, anaknya jadi bermusuhan dengan ibunya. Contoh begini. Nah, itu kan udah pemisahan pertama. Menyembah Tuhan beranak. Mulai lagi, kan tadi pertama. Tidak boleh lagi mengucapkan selamat hari ibunya jadi dikapir-kapir. Tidak boleh lagi. Sudah langsung curiga. Ini kena minyak babi enggak? Nah, timbul pertentangan dalam hal makanan. Nah, di sini beliau pun mengatakan bahwa kami mengikhlaskan ya sekira meskipun mengikhlaskan tetap ada rasa rasa sedih juga. Ini fakta ya. Sama dari kasusnya Bu Francisca Monica Pangaribuan. Kita lihat siapa yang meributkan dari ini Kristus ya, dari Laskar Kristus meributkan, dari Taparaja Hutapea meributkan, dari si Luis Prasetyo ribut juga, Didit ribut juga, dari Bapak juga nih, dari Pak siapa Jamado di Pasar Ibu ribut juga sampai buat 2 postingan. Artinya apa? Ya tetap aja di permasalahan juga gitu. Ya sama juga dengan si Christopher, dia nggak mau pulang dulu, takut dipermasalahkan juga sebagaimana yang lain pun dipermasalahkan ya. Sekarang demikian saja. Intisarinya bahwa tidak benar Christopher Tambunan mungkin harus atau bisa diposisikan, disepertikan seperti si Mardan, karena si Mardan itu menolak mengakui ibu, sementara si Christopher masih mengakui ibu. Si Mardan pulang, ya Christopher pun akan pulang. Tidak benar juga bahwa Islam melarang orang untuk pulang. Silakan. Kan di sini dikatakan beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas dan berbaktilah kepada ibu kamu. Nggak disebutkan ibunya apa, mau agama apa, terserah. Demikian ya. Jadi begitulah kira-kira yang akan disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.